selamat pagi semua. Hari ini kita kemana ya? Ke Bisbee Mining Town. Ya, kota tambang. Kota tambang. Berapa jauh sih dari Phoenix? 3 jam. Naik mobil 3 jam ya ke sana. Ini pemandangannya luar biasa nih sepanjang jalan. Biarpun lagi winter, kayaknya pohon-pohonnya masih bagus-bagus. Di sini banyak tumbuhan evergreen. Iya. Lumayan lebih cuacanya gimana ya? Lebih dingin kayaknya ya? Iya, lebih dingin karena dia itu terletak di ketinggian 5.000 feet. Elevationnya itu 5.000 feet. Di atas permukaan laut. Iya. Ini kota nggak gede banget ya? Nggak besar. Kota kecil sebenarnya. Kotanya sangat kecil. Iya. Jadi original dulunya asalnya dari pertambangan. Hasil tambang terus membuat mereka mengembangkan kotanya. Jadi dari pertambangan ada kota ya tadinya. Dilihat-lihat jalannya sih nggak gede banget ya. Iya, cukupan lah. Tapi bagus jalannya. Terus rumahnya dibilang gede juga enggak. Ya, khas rumah Amerika model dulu ya. Model zaman dulu. Ini nggak modern banget sih. Kebanyakan sih nggak modern rumahnya. Iya, kebanyakan tahun 1800, tahun 1900 gitu. Seperti rumah yang satu ini nih. Ini jalannya kecil loh ya. Iya, dia masuk di dalam historic site. Iya, tempat bersejarah maksudnya kan. Jadi di sini beberapa tempat kalau memang udah kuno atau tua atau memang ada unsur sejarahnya. Iya. Dia dikasih namanya historic site. Iya, kebetulan rumah ini namanya The Parsonage. Iya. Ya, 1905. Kita waktu lagi pas sampai ke sana, kita decide untuk jalan kaki, menyusuri rumah-rumah yang dekat sini ya. Kayak apa sih gitu loh? Karena kita nggak pernah ke kota ini. Kemudian rumah ini untuk dijual. Nah, di sini ada 1,000 steps. Kenapa namanya 1,000 steps? I don't know. 1.000 steps ini karena kota Bisbee kebanyakan kan di atas bukit. Iya. Rumah-rumahnya itu enggak sama rata. Jadi ada yang tinggi banget, rendah banget. Jadi up and down, naik turun bukit. Makanya mereka harus bangun tangga. Jadi kebanyakan sih harus naik turun tangga, makanya dia bilangnya 1,000 steps. Wah, ini mengingatkan gua akan Some part of New York. Kayaknya ini kayak Bleecker Street, kayak di Soho gitu. Bangunannya sih model zaman apa ya, Victorian architecture, jadi zaman dulu. Makanya bangunannya masih tua-tua gitu sih. Iya. Mungkin tahun 1905, mungkin ada yang 1800-an kayaknya 1800-an. Gitu. Kelihatan itu dari kalau pergi ke kota kecil dan kota tua di Amerika, tendensi bangunannya tuh mirip-mirip. Iya. Kayak gitu. Dari pintunya, dari 2 lantainya, jadi dari depannya juga mirip-mirip. Nah, ini apa nih? The Magic Show. Magic Shop katanya sih ya. Oh, Magic Shop. Nggak tahu, iya. Pas kita datang lagi ditutup. Ini terdiri dari tutup botol. Iya, tutup botolnya ditaruhin di depan pintu. Ya unik aja. Unik sekali. Kemudian ini ada art wall. Ya kalau
di depan yang tempat-tempat pertokoan tadi. Nah ini ada satu kayak alley ya. Mereka taruh painting. Jadi kita bisa sepanjang tangga itu mereka gantungan artwork, karya-karya seni yang biasanya ya mau nggak mau orang suka jadi foto-foto di situ. Termasuk kita juga sih. Jadi, kita norak. Iya, ini gambarnya maksudnya macam-macam loh, dari gambar anak-anak sampai yang ya nggak cuma painting sih, kadang-kadang ada hal-hal yang unik ditaruh di dindingnya itu. Jadi orang kalau ke Bisbee ya pasti suka mampir ke sini karena Bisbee ini turn out dari yang nggak selain kota tambang, dibilang juga sebagai apa ya art city juga gitu di sana. Jadi kanan kiri dinding rumahnya itu mereka ditaruh gambar-gambar painting lah, kadang ada benda-benda unik sih. Iya. Jadi kita bisa melihat-lihat satu-satu. Ini kayak apa ya namanya, kayak free museum outside. Iya. Kan terus weathernya kan bagus. Jadi sepanjang alley itu ada rumah-rumah yang di Airbnb. Iya, mereka sewain kalau mau nginep di situ. Nah rumahnya tuh kebanyakan nggak gede-gede. Jadi mereka panggilnya kalau nggak bungalow, cottage. Iya. Kecil-kecil 1-2 kamar. Ya model-model rumah zaman dulu gitu kali ya. Iya. Dia nggak gede-gede. Kelihatan sih soalnya model rumahnya masih kayak dulu juga sih kayaknya sih. Nah ini kita lagi jalan, pengen lihat-lihat tempat-tempat yang lain lagi. Nah ini kita kemana ini ya? Oh ke museum ya. Karena namanya mining town, ya pasti ada museum tambangnya, kan? Lumayan sih. Aku bilang lumayan gede loh ya tempatnya ya. Jadi di depan-depan mereka ada, ini bukan ornamen sih, ini kayaknya sih buat troli aku rasa pertambangan yang zaman dulu, ngangkat-ngangkat barang hasil tambangnya. Besinya tuh berat banget loh. Berat banget, berat sekali. Jadi di depan museumnya ditaruh tuh barang-barang yang berhubungan dengan pertambangan. Ini mereka tambangnya apa hasilnya? Tambangnya ini kebanyakan koper. Koper kan ya. Jadi kotanya ini khusus untuk nambang koper. Jadi terkenal banget. Jadi dulu dia salah satu penghasil koper yang terbesar di Amerika. Nah pas kita masuk ke museumnya ada, ini loker zaman dulu kan. Kalau apa kita bilang kantor pos ya? Iya kantor pos. Atau buat itu kali ya nyimpen surat. Iya ada troli menuju ke Warren. Iya. Jadi kota ini dia kasih lihat gimana di museum ini sejarahnya, berdirinya, terus tambangnya, hasil batu-batunya nih kan dikasih lihat nih, ya kan jenis-jenisnya. Apa aja sih kurang lebih selain koper tuh ada batu-batu juga ya. Iya. Mereka hasilin jenis-jenis batu-batunya yang boleh dibilang sih lumayan interesting juga ya. Kemudian ini ada. Jadi ini kayak satu korporasi yang dibentuk akhirnya untuk fondasi membangun kota Bisbee. Kan kalau udah ada tambang mesti ada kayak perusahaan kayak ya korporasi yang menjalankan pertambangan ini. Namanya itu Bisbee, diambil asalnya dari namanya siapa tuh? Itu ada di situ tuh enggak? Judge Dewitt Bisbee. Iya, tahun 1885. Jadi dia seorang San Francisco miner. Namanya dulu, zaman dulu ya, dari pertambangan kan akhirnya
ada apa Menciptakan namanya, roda lapangan ekonomi. lapangan pekerjaan. Mm. Di dalam museumnya dikasih lihat nih salah satu tempat mereka bekerja ya. Mereka dulu istilahnya nih kantornya deh, zaman kita sekarang bilang kan. Ini kantornya kayak gini nih. Kalau dulu kan mejanya tua tuh kayu. Jadi dia punya apa ini? Oh, Cash machine, cash Iya. register. cash register. Dan dulu pas aku pegang, ampun besinya berat banget. Mm-mm. Ini nggak main-main, ini nggak bakal bisa ngangkat sendiri nih kayaknya. Luar biasa beratnya. Jadi mesin register mereka dulu kalau mau bayar, terus di bawahnya ini buat nyimpen duitnya kan? Iya, Apa sih namanya kita? Brankas. Brankas. Brankas besi. Brankas besi. Kemudian ini Dari hasil koper, ini Koper. juga ada sumbangsinya ke patung Liberty di Iya. New York ya. Berapa dibilang tuh ngangkat kopernya dibawa? 173.000 pound. Iya, jadi patung Liberty yang terkenal itu materialnya itu salah satunya kopernya tuh dari sini Iya. loh. 173.000. Iya, dibawa sampai ke sana. Jadi memang pikir-pikir nggak main-main juga ya. Wow, ini ada makanan, Bukan, ini kayak kotak makan. kotak makan. Mereka kalau bawa tambang kan mesti bawa makanan tuh. Waktu aku bukain, ini kotaknya tuh besinya tebel juga loh. Makanya kayaknya tuh kuat banget. Model lunchbox zaman dulu. Oh, ini ada batu-batu. Ini hasil tambangnya ya. Iya. Jadi kalau lihat dari deket itu bagus banget. Batunya itu lumayan sophisticated ya. Iya. Bentuknya itu ternyata Unik-unik. unik-unik. Jadi berbagai jenis hasil bebatuan. Nah, ini Ada museumnya, pasti ada store-nya ya. store. Kita bisa beli merchandise, souvenir store namanya. Di situ nggak gede sih, tapi cukup. Jadi sesuai dengan temanya museum tambang, mereka jual yang sesuai dengan ada batu, buku dan macam-macam. Kemudian kita keluar. Kita habis dari sini mampir kemana ya? Ke gereja Santo Patrick. Oh iya, Saint Patrick Church. nggak jauh dari sini. Kalau naik mobil berapa menit sih? Palingan 2-3 menit. 2-3 menit ya. Iya. Iya, jadi ini mereka lokasinya lumayan semuanya tuh di center. Iya, nggak jauh-jauh. Jadi ini museum, banyak tempat makanan. Iya. Terus kita ini gereja Katolik. Iya. Yang salah satu yang gede sih kayaknya ini. Yang terbesar di BSP. Gerejanya pas kita pergi lagi nggak buka. Lagi pada ditutup. Iya. Tapi Kalau lihat amazingly buildingnya setiap hari itu ada kebaktian pagi. jam 7.30 Jam dia ada 7.30. ada misa dia. Iya. Nah ini kan kita pengen cobain nih masuk ke dalam. Tapi ditutup sayangnya. Ini tempat bersejarah loh ya, gerejanya. Salah satu tuh kan dibilang dibangun 1915 sampai 1917. Ini kan ditutup nih gerejanya. Sayangnya. Iya, ini gereja stylenya namanya Gothic Revival. Secara Arsitektural. Iya, architectural. Iya, aku mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Waktu itu arsiteknya namanya Albert Martin yang mendesain gereja ini. Kalau dari gereja seberangnya itu ada Superior Court ya.
Anak-anak lagi ke bawah itu di tempat yang seberang ada souvenir store. Iya, gift shop tuh ada signnya namanya gift shop. Bisa jalan kaki aja sih. Magnificent banget ya. Iya, kalau pas ini tinggi banget loh. Kalau mereka bilang di dalamnya itu dia punya stained glassnya, itu bagus banget. Gerejanya ini. Kemudian ini Supreme Court. Superior Court di Bisbee. Jadi kalau kita pas lagi ke sana, kita pengen coba masuk. Gedungnya gede banget. Ini kesannya megah banget ya. Iya. Jadi kita pikir wah kita boleh masuk nih. Ternyata nggak boleh. Boleh kalau ada kepentingan ya gitu. Yang berhubungan dengan hukum. Jadi either kamu jadi orang baik ke gereja atau kamu jadi orang nggak baik kamu masuk ke court itu. Ini kita lagi mau ke keliling downtown ya. Iya. Karena ini kotanya nggak gede, keliling downtownnya cukup 7 menit. jadi senternya itu semua di situ ya. Jadi kita lihat downtownnya, maksudnya fasilitasnya banyak. Tempat penginapan, rata-rata ya tempat makan sih ya, sama tempat tinggal. Jadi toko-toko lah, ada tempat jualan juga. Jadi kalau biasanya kalian ke Bisbee, ini mesti mampir ke downtownnya. Lebih baik sih jalan kaki. Iya. Kalau jalan kaki itu bisa lebih menikmati, mau makan es krim, mau belanja, mau lihat bakery apa gitu yang ada di toko-tokonya. Kadang mereka jual barang-barang unik seperti olive oil store, macam-macam. Kita lagi ini arahnya kemana ya? Mau ngelewatin? Belum. Kita akan ini melewati jalan satu lagi. Oh, nah kalian lihat ya, ini jalannya nggak gede loh. Paling top muat 2 mobil, terus mesti pelan-pelan karena ini naik turun bukit kan. Jadi nggak boleh ngebut-ngebut. Paling mesti 30 mile ya. 30 mile kalau dalam kota ini 15 mile. Oh, 15 mile. Jadi nggak per hour. Ya, nggak bisa cepet-cepet. Sangat nggak bisa cepet-cepet. Ini mesti nyupirnya lumayan apa ya? Jago. Iya, kalau biasanya kan jalan di Amerika kan gede-gede. Kalau ini yang kotanya ya lumayan kecil sih. Kalau aku rada masih keder nyupir ini. Karena dia bukan cuma kecil aja, jadi karena dia hilly, dia tekak-tekuk. Dia punya jalan itu nggak lurus, banyak tekak-tekuknya yang mesti kita kadang-kadang perhatiin gitu loh. Nggak bisa main, ya udah langsung ngebut aja tuh nggak bisa gitu. Nah, dari downtown sini kita akan bergerak menuju ke Lavender Pit. Jadi Lavender Pit ini cuma 3 menit jarak. Iya, 3 menit. Bisa parkir di sana. Kenapa sih dikasih salah satu, boleh dibilang mereka kalau udah namanya kota tambang, mampirlah ke Lavender Pit ini. Biar bisa lihat mengetahui. Kalau namanya mereka tambang itu bagaimana? Iya, kita kan pergi ke beberapa kota mining ya di Arizona. Ini aduh, tempatnya itu dalam banget. Jadi nggak main-main ini. Kalau pas ke sana makanya dia pasang pagarnya tinggi kan? Iya. Untuk menghindari orang-orang masuk ke sembarangan.
nggak bisa masuk. Jadi dia cuma lihat dari luar supaya kita tahu, oh ini nih lavender pit tuh kayak gitu. Itu nama orang loh, nggak lavender pit. Namanya Harrison lavender, so that's why they call it lavender pit. Oke teman-teman, segini dulu ya dari Bisbee, Arizona. Kita udah keliling-keliling kota dan beberapa tempat yang cukup dibilang harus ya, kalau ke sana mesti mampir. Kita nginep di Airbnb. Airbnb-nya ya ampun, itu di atas bukit. Bagus Bagus sekali. banget.